warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Nah, sebelum kita mulai kelas hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, silakan untuk ketua kelas memimpin doa hari ini. Sekarang Ibu akan memeriksa daftar hadir terlebih dahulu ya. Yang namanya Ibu panggil, harap mengangkat tangan. Oke, yang pertama Vita, hadir. Hafiz, oke. Lili, Dita, Dika, Vira, Sarah, Deva, Anggun, Al, Hana, Bella, Noval. Oke, alhamdulillah ya hari ini semuanya hadir. Nah, sebelum kita mulai kelas hari ini, Ibu akan bertanya dulu nih, apa sih peraturan yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat kelas hari ini? Oke, silakan Noval. Ya, kita yang pertama tidak boleh makan saat di kelas. Ada lagi? Oke, silakan Anggun. Ya, benar sekali apa yang dikatakan oleh Anggun tadi. Jadi kita yang pertama tidak boleh makan di dalam kelas, kemudian kita juga harus menghargai orang yang berbicara di depan, serta jika ingin bertanya harap mengangkat tangan terlebih dahulu, seperti itu. Bagaimana semuanya paham? Oke, siap ya untuk memulai kelas hari ini. Oke, kelas hari ini kita akan membahas mengenai apa ya kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Wah, semuanya pada jawab langsung ya. Ya, betul sekali. Kita akan membahas mengenai perilaku pasif, asertif, dan agresif. Nah, tujuan ngapain? Untuk apa sih kita mempelajari itu? Nah, kita mempelajarinya untuk memahami apa itu perilaku pasif, asertif, agresif, serta mengetahui ciri-ciri dari setiap perilaku tersebut. Nah, selain itu kita juga akan berlatih mengenai perilaku asertif. Oke, sekarang Ibu akan menampilkan video ya mengenai perilaku pasif. Kita lihat dulu videonya. Jangan lupa untuk memperhatikan ya semuanya. Bagaimana videonya? Menarik bukan? Wah, ternyata ada yang baru tahu ya mengenai perilaku pasif itu apa setelah menonton video ini. Nah, ada lagi kah yang mau menyampaikan pendapatnya? Wah, menarik ya. Oke. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, karena kita tadi sudah menyaksikan videonya, Ibu akan bertanya, apa sih yang kalian ketahui mengenai perilaku pasif dari video tadi? Silakan Vita. Oke, kita menyampaikan mengenai pengertian perilaku pasif ya. Jadi perilaku pasif adalah ketika seseorang lebih memilih untuk menuruti orang lain karena untuk menghindari konflik, seperti itu ya. Benar begitu Vita? Oke, setuju ya sama jawaban kita? Karena tadi Vita sudah menyampaikan mengenai pengertiannya, ada nggak sih yang bisa menyebutkan apa itu ciri-ciri dari orang yang berperilaku pasif? Oke, silakan Vita. Wah, benar sekali nih apa yang dikatakan Vita tadi. Pertama, mudah menyerah dan suaranya lirih. Kemudian ada lagi nggak sih kira-kira? Tadi kayaknya banyak deh. Oke, silakan Lili. Wah, benar sekali apa yang dikatakan Lili. Nah, jadi ciri-ciri orang yang berperilaku pasif adalah mudah menyerah, intonasi suaranya lirih, berhati-hati saat berbicara, dan takut dianggap tidak sopan oleh orang lain. Wah, jadi ciri-cirinya itu ternyata nggak cuma satu ya, banyak. Nah, setelah mengetahui pengertian dan juga ciri-cirinya, ada yang bisa memberikan contoh dari perilaku pasif? Oke, Dika, silakan. Dipalak kenapa nih? Dipalak seperti apa Dika? Bisa dijelaskan?
Wah, sekali apa yang dikatakan Dika tadi, perilaku menuruti perintah orang lain yang salah seperti di kala itu bisa dikatakan sebagai contoh perilaku pasif. Nah, gimana nih? Sekarang sudah mengerti mengenai perilaku pasif? Oke ya, sekarang semuanya sudah mengerti. Nah, jika ada yang ingin bertanya mengenai perilaku pasif, bisa angkat tangannya. Silakan Vira. Oke, Vira bertanya nih, apa sih nada suara lirih itu? Nah, ada yang bisa menjawab mengenai pertanyaan Vira tadi? Oke, silakan Dita. Wah, Dita langsung ngasih contoh loh. Oke, benar sekali apa yang dikatakan Dita tadi. Nada suara lirih itu seperti itu bisa juga dikatakan sebagai volume suara yang rendah dan merasa tertekan oleh orang lain gitu. Bagaimana Vira mengerti? Oke, semuanya mengerti ya mengenai perilaku pasif. Oke, ada pertanyaan lagi mengenai perilaku pasif? Wah, sepertinya sudah mengerti ya semuanya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah video mengenai perilaku asertif. Yang tadi pasif, sekarang kita membahas mengenai perilaku asertif. Nah, silakan kita lihat dan perhatikan bersama ya. Bagaimana videonya? Menarik? Wah, iya ya. Wah, ternyata ada yang sudah mengetahui perilaku asertif itu apa, dan ada yang baru mengetahui setelah menonton video ini. Oke, nah sekarang Ibu mau nanya nih, dari video yang tadi kita lihat bersama apa yang kalian dapatkan mengenai perilaku asertif. Boleh, silakan Hafiz. Wah, benar sekali nih apa yang dikatakan oleh Hafiz tadi. Jadi perilaku asertif itu adalah ketika seseorang dapat menyampaikan pikirannya secara langsung serta menerima pendapat dari orang lain. Coba sebutkan nih ciri-ciri orang yang berperilaku asertif. Oke, silakan Sarah. Ramah, tenang, dan merespon dengan baik. Oke, ada lagi? Oke, silakan Dita. Mendengarkan pendapat orang lain, menyampaikan pendapat dengan santun, serta mencari jalan keluar yang win-win solution. Wah, benar sekali nih apa yang dikatakan Sarah dan Dita tadi mengenai ciri-ciri perilaku asertif. Ibu ulangin ya, jadi ciri-ciri orang yang berperilaku asertif adalah orang yang ramah, tenang, merespon dengan baik, mendengarkan pendapat orang lain, menyampaikan pendapat dengan santun, serta mencari jalan keluar yang win-win solution. Setelah mengetahui pengertian dan juga ciri-cirinya, ada nggak sih yang bisa memberikan contoh mengenai perilaku asertif? Oke, Deva silakan. Wah, benar sekali nih apa yang dikatakan Deva tadi. Jadi, ketika seseorang berani untuk mengungkapkan pendapatnya secara langsung dengan santun, itu bisa dikatakan sebagai contoh perilaku asertif. Nah, itu juga sebagai ciri-ciri dari perilaku asertif. Nah, bagaimana? Sekarang sudah paham mengenai perilaku asertif? Oke, sekarang ada yang ingin bertanya mengenai perilaku asertif? Oke, silakan Vira. Wah, win-win solution ya. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa menjawab pertanyaan dari Vira? Oke, silakan Dita. Wah, sekali apa yang dikatakan Dita tadi. Win-win solution itu artinya solusi yang menguntungkan semua orang, atau bisa dikatakan tidak ada yang merasa dirugikan dengan solusi yang telah diberikan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, sudah cukup ya tadi kita sudah membahas mengenai perilaku pasif, dan tadi juga kita sudah membahas mengenai perilaku asertif. Nah, sekarang kita masuk ke topik selanjutnya, yaitu perilaku agresif. Kita nonton videonya terlebih dahulu ya. Bagaimana videonya? Wah, ternyata juga menarik ya, seperti video-video sebelumnya tadi mengenai perilaku pasif dan perilaku asertif. Dan baru tahu nggak sih mengenai perilaku agresif? Wah, ternyata sudah banyak yang mengetahui ya mengenai perilaku agresif. Oke, nah
karena sekarang tadi kita sudah menonton videonya, sekarang ibu mau bertanya lagi nih, apa sih yang kalian dapatkan dari video tadi mengenai perilaku agresif? Oke, silakan Noval. Wah, Noval menyampaikan mengenai pengertian dari perilaku agresif. Nah, benar sekali apa yang dikatakan Noval. Perilaku agresif adalah ketika seseorang menyerang orang lain, seperti itu, menyerang. Nah, sekarang coba sebutkan nih ciri-ciri orang yang berperilaku agresif. Oke, silakan Dika. Oke, Dika mengatakan mendominasi percakapan dan mengeluarkan kata-kata pedas. Silakan Anggun. Oh, setuju dengan apa yang dikatakan Dika nih. Silakan menambahkan ciri-ciri agresif yaitu membuat orang lain takut, tidak mendengarkan pendapat orang lain. Wah, benar sekali nih apa yang dikatakan Anggun. Ada lagi nggak yang ingin menyampaikan pendapatnya mengenai ciri-ciri agresif? Wah, benar sekali nih apa yang dikatakan Al tadi, intonasi suara tinggi dan kasar. Wah, kalau intonasi suara tinggi kan itu agresif, kalau intonasi suaranya rendah atau lirih itu apa ya? Wah, masih ingat ya sama pasif. Oke, jadi jangan sampai ketukar ya perilaku pasif dan perilaku agresif. Oke? Nah, setelah mengetahui nih pengertian dan juga ciri-cirinya, ada yang bisa memberikan contoh mengenai perilaku agresif? Oke, silakan Hafiz. Wah, benar sekali nih apa yang dikatakan Hafiz. Perilaku tidak mendengarkan orang lain atau dengan kata lain mendominasi percakapan itu bisa dikatakan sebagai contoh dari perilaku agresif. Wah, hebat nih semuanya. Tadi kita sudah membahas mengenai perilaku pasif, agresif, dan juga asertif ya. Nah, dari ketiganya, bagaimana nih sekarang sudah paham mengenai perilaku agresif? Kayak paham, ada yang ingin ditanyakan? Wah, sudah paham semua ya sepertinya. Nah, setelah mengetahui perilaku pasif, asertif, dan agresif, menurut kalian perilaku mana sih yang baik? Apakah perilaku pasif, asertif, atau agresif? Tunggu Hana lupa ya angkat tangan. Oke, coba ulangi Hana. Oke, silakan Hana. Kalau menurut Hana, perilaku yang baik itu adalah perilaku pasif, karena menurut Hana, perilaku pasif itu untuk menghindari konflik. Benar begitu Hana? Oke. Nah, ada yang sependapat dengan Hana? Atau bahkan ada yang berbeda pendapat dengan Hana? Oke, silakan Anggun. Wah, Anggun tidak setuju. Anggun sepertinya tidak setuju ya dengan pendapat Hana. Nah, kalau menurut Anggun, yang baik itu adalah yang mana? Oke, perilaku asertif. Apa sih Anggun memilih perilaku asertif sebagai perilaku yang baik? Wah, pendapat Hana dan Anggun berbeda ya. Jadi menurut Anggun, perilaku asertif itu bisa menyampaikan pendapat dan menerima atau menolak pendapat orang lain dengan cara yang baik. Makanya dikatakan sebagai perilaku yang baik. Wah, menarik sekali nih, ada perbedaan pendapat antara Hana dan Anggun. Nah, menurut semuanya nih, jawaban mana yang lebih tepat? Wah, pada setuju sama Anggun. Bagaimana Hana? Bagaimana Hana menurut kamu pendapat Anggun? Wah, ternyata Hana juga agak setuju ya dengan pendapat Anggun. Pendapat Hana juga tidak salah loh. Hanya saja kurang tepat, karena dalam perilaku asertif juga harus ada win-win solution. Ingat kan win-win solution yang tadi salah satu ciri-ciri dari perilaku asertif seperti itu, yang artinya sebisa mungkin tidak terjadi konflik. Bagaimana, semuanya paham? Oke. Nah, karena semuanya sudah paham tentang pengertian dari perilaku pasif, asertif, agresif, serta ciri-cirinya, ada yang bisa menyimpulkan nggak sih dari pertemuan kali ini? Oke, silakan kita.
Dita menyimpulkan bahwa perilaku pasif, asertif, dan agresif itu sangat berbeda ya. Kalau pasif itu perilakunya yang lebih seperti terlihat lemah, menurut Dita seperti itu. Kemudian asertif yang dia menghargai pendapat orang lain dan dia juga berani. Sedangkan agresif itu lebih terlihat buruk ya, benar. Bagaimana itu Dita? Wah, menarik sekali ya. Nah, sebelum kita menutup pertemuan hari ini, Ibu punya tugas nih untuk kalian minggu depan. Karena ini tugasnya berkelompok, Ibu mau bertanya dulu nih, bagaimana pembagian kelompok yang kalian inginkan? Apakah Ibu yang akan menuliskan, diundi, atau kalian yang akan menentukan sendiri? Oke, kita sepakat ya semuanya kita sepakat semuanya untuk mengundi ya. Oke, coba sekarang berhitung dari 1 sampai 3. Oke, karena semuanya sudah mendapatkan angka, sekarang coba berkumpul dengan angkanya masing-masing. Yang di sebelah sini kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, dan yang di sebelah sini kelompok 3. Oke, karena sekarang semuanya sudah berkumpul, Ibu akan menjelaskan. Jadi tugas minggu depan kita akan membuat drama. Jadi kalian akan menyiapkan skrip atau skenario untuk drama minggu depan. Seperti itu. Kelompok 1 bertugas untuk menampilkan drama mengenai perilaku pasif. Nah, kelompok 2 akan menampilkan drama mengenai perilaku asertif, dan yang terakhir kelompok 3 akan menampilkan menampilkan drama mengenai perilaku agresif, seperti itu. Nah, kalian bisa nih berkreasi sesuai dengan keinginan kalian, dan kalian juga boleh menambahkan materi yang berhubungan dengan tugas kalian yang sekiranya tidak Ibu sampaikan tadi, seperti itu. Gimana, ada pertanyaan? Oke, silakan Anggun. Wah, durasi ini menarik. Durasi drama kalian itu 10 menit, seperti itu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi? Wah, sepertinya sudah paham ya semuanya. Oke, kalau sudah jelas semuanya, Ibu akan mengakhiri kegiatan hari ini karena sekarang juga sudah jam istirahat. Kalian pasti pada lapar kan? Wah, jangan lupa ya dengan tugas kalian untuk minggu depan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.